Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Hingar-bingar Pilpres belum juga reda, kini muncul narasi memperebutkan posisi gubernur paling prestisius di Indonesia. Pilkada Jakarta, diprediksi akan bertabur bintang. Sejumlah nama tokoh nasional ini turun gunung untuk bisa memperebutkan Jakarta, meski tak lagi berstatus sebagai ibu kota. Nama-nama seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, lalu juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Tri Risma Harini, Andika Perkasa, Ahmad Syahroni, dan juga nanti saya akan hadirkan Bang Mardhani Alisera yang juga masuk dalam bursa, hingga Sri Mulyani. Ini disebut-sebut juga masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jakarta. Nah, kontestasi Pilkada Jakarta ini menjadi barometer politik tentunya, barometer politik nasional, sekaligus batu loncatan karir politik menuju kandidat Pilpres selanjutnya. Nah, selain itu, peta dari kontestasi, peta koalisi di kontestasi Pilpres 2024 diprediksi akan diduplikasikan dalam Pilkada Jakarta kali ini. Sehingga bisa disebut Pilkada Rasa Pilpres. Itu yang kita ambil judul dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini. Dan sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber, baik hadir secara langsung maupun via daring. Kita akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera, sekaligus mungkin nanti kita akan konfirmasi bakal calon gubernur Jakarta. Apakah PKS juga yakin begitu untuk mengusung, karena suara terbanyak juga. Bang Mardhani, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Jaya, terima kasih. Salam sehat ya. Oh, luar biasa kalau udah jawab banyak makasih itu udah calon-calon nih sepertinya Pak Mardhani ya. Sebagai anak kampung sini, Akamsi, yang nantinya apakah juga anak Betawi juga akan maju dalam kontestasi pilkada yang diperbutkan banyak pihak. Lalu juga nanti yang akan menganalisa di sebelah kiri saya Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kalau ini juga bijaksana juga nih jawab salamnya Bang Ray, tapi nggak nyalonin kayak Bang Mardhani deh ya. Oke. Dan juga sudah hadir Bang Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan yang sudah hadir bersama kami. Kita undang Bang Ciko untuk segera bergabung di panggung. Silakan Bang Ciko. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Apakah ini juga akan mencalonkan? Nanti kita akan tanya nih. Thank you Bang Ciko sudah hadir malam hari ini. Dan yang sudah bergabung via Zoom malam hari secara daring, kita akan sapa Bang Wibi Andrino, Ketua DPW Partai Nasdem yang saat ini berada di Bali menghadiri pernikahan dari putra Pak Surya Paloh. Berarti artinya para petinggi kayaknya sudah hadir semua di sana. Bang Wibi, selamat malam. Bang Wib. Halo, selamat malam. Baik, terima kasih. Semua, Bang. Ya, sudah hadir secara daring. Pestanya besok berarti ya Bang ya, di Bali ya. Para petinggi sudah hadir ya tentunya di Bali. Kita doakan lancar. Amin. Kita doakan lancar. Baik. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita akan diskusi terkait dengan Pilkada Rasa Pilpres, Pilkada Jakarta Rasa Pilpres. Dan nanti kita akan undang beberapa narsum lainnya, sekaligus calon gubernur Jakarta jalur independen juga nanti kita akan hadirkan di malam hari ini. Yang pertama saya akan tanyakan ke Bang Mardhani. Pergasan, artinya PKS ini kan suara terbanyak di Jakarta. Benar ya, artinya akan nanti Anda akan diusung di partai Anda seperti apa Bang kira-kira? Yang pertama, alhamdulillah PKS juara di Jakarta, tetapi suaranya tidak melebihi Bang Ciko PDIP saat 2019. Jadi juara dari 16 kursi ke 18 kursi, sekitar 17%. Jadi tetap tidak punya golden ticket. Untuk maju harus nambah 3 kursi. Nah, karena itu PKS tetap berkomitmen untuk mencari figur terbaik dan mengajak koalisi terbaik untuk menang di Jakarta. Salah satunya figur terbaik artinya Anda begitu yang akan diusung nantinya? Internal dan eksternal punya kesempatan yang sama. Tetapi memang kader ingin ada dari kader sendiri. Ya, sebagaimana Presiden Partai ketika menerima Mas Anies Baswedan, kan Mas Anies sudah tokoh nasional, jangan turun, biarkan Mas Anies. Justru kita udah bela Mas Anies di DKI dan di Presiden. Sekarang saatnya Mas Anies bela kader PKS. Nah, tetapi namanya politik selalu terbuka semua kemungkinan. Artinya di internal bagaimana Bang? Di internal harapannya kader maju, tetapi kalau saya pribadi melihat banyak yang lebih baik di PKS. Yang lebih baik? Ya. Nama-nama itu?
Masa ada yang mengalahkan nama seorang Mardhani Alisera begitu? Banyak. PKS kan partai kader. Oke. Yang lebih senior Ustadz Muhammad Soebul Iman. Pak Saihu sendiri juga sangat bagus. Yang junior ada Gamal Albin Said, ada anak muda dari banyak tempat, ada Ismail, ada dari Ustadz Khairuddin, ketua DPW, banyak yang bagus. Di PKS insya Allah pilih manapun insya Allah bagus semua. Tapi kan sebagai putra Betawi asli yang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, itu menjadi kekuatan Anda begitu? Nggak di kampanye itu. Kan penegasan gitu. Apakah itu juga CV-nya lagi kampanye dia. apakah itu juga jadi kekuatan Anda, Pak Mardhani? Harus rendah hati, sementara ini belum banyak orang Betawi yang menang dalam kontestasi. Jadi kami tetap melihat Pilkada DKI, tadi Jaya sendiri udah bilang kan, figur kayak Bu Sri Mulyani ataupun Pak Basuki, Nama-nama besar ya. Menteri PUPR, kalau Ciko punya banyak nih daftarnya, Ridwan Kamil, dan kalau saya pribadi gini, siapapun yang mau maju ke DKI monggo, karena ini memang panggung yang sangat spotlight dan makin banyak orang berkualitas maju menjadi calon gubernur makin baik buat warga DKI. Gitu. Oke, tapi kalau bicara kemungkinan begitu ya, ada kemungkinan, ada yang juga memprediksi, nanti saya akan tanyakan ke Bung Rey begitu, menganalisa terkait dengan duplikasi peta koalisi di Pilpres, nanti akan ada dalam Pilkada Jakarta begitu. Artinya apakah ada kemungkinan juga nanti akan berkoalisi dengan Nasdem, mengusung Mas Anies lagi, atau seperti apa sebenarnya Bang? Untuk pilkada relatif sebetulnya kalau PKS jauh lebih cair. Jauh lebih cair? Jadi bisa dengan 01, bisa dengan 02, bisa dengan 03. Walaupun namanya kita punya pengalaman yang sangat intens saat Pilpres, interaksi PKS, Nasdem, PKB mungkin sangat besar berlanjut. Nah, apalagi kalau misal figur Mas Anies Baswedan maju juga. Nah, itu menjadi salah satu faktor perekat. Tapi sejauh ini internal mendorong kadernya PKS untuk maju begitu ya? Iya, tentu ada keinginan dari kader-kader yang maju. Tetapi PKS adalah partai yang sangat rasional. Kalau ternyata banyak figur-figur terbaik mau maju dan sama dengan PKS, semua bisa dimusyawarahkan. Tapi kalau Anda menilai kalau misalnya Mas Anies maju lagi begitu kan sudah dalam capres begitu ya, terus maju lagi pilkada, Anda menilainya seperti apa? Yang pertama tentu menghargai dan menghormati keputusan Mas Anies Baswedan. Kalau Mas Anies berkeinginan maju di DKI, maka itu sebuah langkah yang menjadi pandangan saya game changer gitu. Game changer. Iya, karena kan tingkat kepuasan publik di Mas Anies di Jakarta ke Mas Anies tinggi, prestasi beliau saat 5 tahun cukup bagus, sehingga dia akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permainan. Tetapi adakah nyuwun sewu itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lah yang jadi presiden nanti itu berkenan, faktor lain, sehingga misal kalau Mas Anies maju yang lain tidak berkenan, mengajukan duet yang juga sangat menjanjikan, maka akan ada pertarungan yang menarik. Oke, menarik juga untuk kita cermati nantinya dalam Pilkada Jakarta ini ya. Saya langsung ke Mas Wibi. Mas Wibi, artinya Mas Anies ini masih menjadi top priority dari Nasdem sendiri untuk diusung atau seperti apa? Kalau tadi merespon mungkin ini ya, apa namanya, tandingan dari Mas Anies begitu, Bang Mardhani Alisera ini, seperti apa respon dari Nasdem? Sebenarnya dalam hati kita ini pinginnya Bang Mardhani jadi gubernur. Luar biasa. Tergantung ada keberanian atau tidak nih. Tapi gini loh Mas. Ya. Jadi untuk Nasdem, our top priority itu Mr. Anies Baswedan untuk comeback di Jakarta. Tapi itu kembali kepada yang bersangkutan, menginginkan untuk kembali atau tidak. Kita masih menunggu. Saya sekali intens sih ngomong ke beliau, ayo lo Pak, kembali ke Jakarta, banyak hal-hal baik yang harus kita kerjakan, kita teruskan untuk di Jakarta. Nah, untuk di internal Nasdem, kita juga ada beberapa nama, salah satunya Bang Ahmad Saroni, untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi tetap priority kita pada Mr. Anies Baswedan. Jadi sedang ada mengkaji kemungkinan pasangan duet Anies Syahroni atau seperti apa Nasdem sendiri? Kalau PKS tadi mendorong kadernya kemudian untuk bisa maju juga begitu. Apakah juga ada kemungkinan untuk dikaji pasangan Anies Syahroni atau seperti apa, Bang Wibi?
Terbuka ya, sangat terbuka ya untuk siapa yang mendampingi Pak Anies bila mana Pak Anies nanti kembali ke Jakarta ya. Siapapun itu yang kiranya nanti keinginan bersama dari mitra koalisi, karena Nasdem hanya memiliki 11 kursi di DPRD Jakarta, butuh juga teman-teman untuk bisa punya aspirasi kan. Ya. Siapa nih yang cocok? Kalau misalnya Bang Mardhani cocok, ya let's go aja. Bagi Nasdem tuh nggak ada masalah untuk siapa yang mendampingi misalnya Pak Anies maju kembali di Jakarta. Terbuka, sangat terbuka, cair. Bang Ciko juga kalau mau, ayo let's go. Oh, ada tawaran juga ya. Oke, sebelum Bang Ciko, artinya saya tanyakan lagi berarti kalau berbicara pendapat nih, saya akan tanyakan ke Mas Wibi sebagai perwakilan dari Nasdem sini. Artinya Mas Wibi, kalau misalnya Mas Anies maju kembali dalam pilkada Jakarta begitu, apakah tidak menurunkan, maksudnya kan sebagai calon presiden pada saat kemarin, lalu turun lagi menjadi calon gubernur begitu, bagaimana respon dari Nasdem sendiri? Bagi kami di Nasdem Jakarta tuh tidak ya. Apapun yang dikerjakan dengan niat baik untuk masyarakat itu tidak, stage-nya itu tidak berbeda-beda. Mau stage-nya nasional, stage-nya di Jakarta atau di daerah lain, itu tidak ada bedanya. Selagi itu adalah untuk kebaikan, posisi apapun ya kita lakukan untuk masyarakat, kemaslahatan umat dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang saya akan ke PDI sebelum mungkin akan dianalisa oleh Bung Rey nanti ke Bang Ciko. Bang Ciko, yang menarik adalah sosok yang mungkin tidak mudah dilupakan oleh warga DKI, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang tentunya juga digadang-gadang akan maju dalam pilkada Jakarta begitu. Nah, seberapa besar sebetulnya peluang dari Ahok ini untuk bisa maju lagi dengan nama-nama besar begitu? Di internal ya, di internal kami masih menjaring nama-nama yang masuk. Masih ya kan? menjaring sejauh ini. Alhamdulillah bahwa di PDI Perjuangan kami tidak kekurangan tokoh-tokoh yang mampu rasanya bersaing keras di Pilkada DKI Jakarta, maupun juga tokoh-tokoh yang di luar partai cuma dekat dengan kami ya, seperti Ibu Sri Mulyani ya kan. Tapi kalau di internal partai tentunya ada Bu Risma, ada juga Pak Andika, Jenderal Andika ya kan. Ada juga yang Abdullah Aswaranas juga masuk? Bisa jadi ya kan, kita kan masih menjaring. Jadi ada yang mendaftar, ada yang memang dimunculkan dari bawah. Nah, tapi kan yang muncul dari bawah ini ya 3 nama tadi yang saya sebut ya, dan satu lagi tentunya yang tidak terlalu sering muncul di media massa, Pak Adi Wijaya, ketua DPD kami. Ketua DPD kami tapi sangat dekat dengan akar rumput, tapi juga tokoh yang luas bergaul dengan kalangan pengusaha nasional yang base di Jakarta ini. Jadi sebenarnya alhamdulillah jadi enak sekali ininya pertarungan di internalnya untuk menjaring, tapi kembali lagi kami juga membuka diri dari calon-calon dari luar yang ingin dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dan tentunya kami tidak bisa sendirian juga dalam mencalonkan ini kan. Pada prinsipnya PDI Perjuangan terbuka ya kan. Yang penting adalah ideologi. Ideologi itu apa? Mengedepankan kepentingan rakyat. Itu yang nomor 1. Yang kedua tentunya berdiri di atas semua golongan, ya kan. Jakarta ini begitu majemuk dan tantangannya begitu besar ke depan. Kalau memang jadi kita pindah ke IKN, ibu kotanya, tantangan DKI Jakarta ini besar sekali, ya kan. Tantangan di mana ada tantangan tidak ada lagi kontrol dari pemerintah pusat, dan ini berbahaya juga ketika seorang gubernurnya tidak bisa mengawasi anak buahnya gitu, ya kan. Ini penting sekali, dan hal-hal seperti anggaran, ya kan, pasti akan ada yang berkurang dari situ, tapi juga bisa juga menjadi bertambah dalam artian tidak lagi harus di-share dengan kepentingan nasional ibu kota negara. Nah, tapi itulah jadi yang kita cari tentunya orang yang mempunyai kapasitas-kapasitas yang paling penting, yaitu kapasitas satu to govern, untuk mengelola pemerintahan, tetapi juga harus bisa menang. Harus bisa menang. Harus bisa menang. Jadi hitung-hitungan dari sekarang begitu ya. Harus bisa menang itu penting. Harus bisa menang penting. Tadi Nah. beberapa nama juga kita dengar ya, kalau kita bicara soal Pak Ahok dan Pak Anies misalnya. Mereka kan punya turun gunung lagi loh, punya mantan-mantan pangsa gubernur DKI. pasar yang jelas. Pangsa pasar yang jelas, ya kan, dan juga keduanya ketika memimpin Jakarta ini tingkat kepuasan publiknya tinggi, ya kan? Itu menarik, ya kan? Either menjadi duet atau duel. Itu dia. Itu memang menarik untuk dibahas, tetapi kembali lagi di internal kami, saya ulangi bahwa kita tidak menutup kemungkinan dengan siapapun, kecuali mungkin dengan orang-orang yang pernah mengkhianati partai. Jadi kemungkinan yang mengkhianati partai, artinya masih ada kemungkinan begitu.
Apa? Atau tidak ada kemungkinan lagi untuk orang-orang yang mengkhianati partai Anda begitu? Rasanya 99,99999% nggak akan ya. Tidak akan. Oke, menutup kemungkinan itu artinya ya. Oke, baik. Nanti sebelum dianalisa oleh Bu Rey, ini saya juga akan hadirkan calon gubernur Jakarta lewat jalur independen, Bang Dharma Pongrekun yang sudah hadir di malam hari ini. Bang Dharma, terima kasih sudah hadir. Kami persilakan untuk ke panggung. Selamat malam Bang Dharma. Malam. Salam sehat selalu. Kami persilakan. Nah, langsung saya tanyakan ke Bang Dharma sebelum nanti dianalisa oleh Bung Rey begitu. Bang Dharma, artinya apa yang membuat Anda yakin untuk kemudian maju lewat jalur independen nantinya dalam pilkada? Nama-nama besar loh. Salah satunya juga yang tersebut yang ada hadir begitu nanti yang mungkin akan diusung oleh PKS begitu. Silakan Bang Dharma. Ini bukan persoalan yakin atau tidak yakin. Oke. Tapi setiap peluang yang ada, kita harus gunakan sebagai cara untuk maju untuk melindungi rakyat. Untuk melindungi rakyat? Yes. Apa yang ditawarkan untuk bisa melindungi Selamatkan rakyat? jiwa keluarga kita. Oke. Kenapa demikian? Kenapa nggak ditanya? Kenapa demikian? Ya. Ya, Oke. karena jiwa ini yang akan menjadi ancaman bagi kita semua. Ancaman bagi kita Ya, semua? kenapa ancaman? Karena akan ada lagi yang namanya pandemi treaty. Ya, saya baru pulang dari rapat diskusi mengenai WHO pandemi treaty. Itu yang lagi rame di media Ya, sosial. karena juga banyak yang dibahas. tidak sadar. Banyak yang tidak sadar dan nanti akan mengkebiri kewenangan dari parlemen maupun eksekutif. Karena ketika WHO pandemi treaty itu ditandatangani pada akhir bulan ini, maka itu menjadi hukum. 30 hari kemudian menjadi hukum di negara tersebut. Ini adalah cara agenda asing yang terselubung untuk mengambil alih kedaulatan negara, sekaligus mengancam keselamatan rakyat. Dan mereka menggunakan isu COVID-19 yang lalu sebagai alasan kenapa kita harus mengadakan perjanjian treaty yang harus disepakati oleh seluruh dunia. Dan kita harus mengikuti setiap aturan apapun juga. Dan di situ mengandung konsekuensi. Bahkan sudah disiapkan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, di mana barang yang akan berpotensi ada pemaksaan penggunaan vaksin lagi. Manakala kita tidak mau, maka kita akan dikenakan pasal 446, 500 juta pidana denda 500 juta. Oke. Artinya kalau kita tidak bisa membayar, apa yang terjadi? Pidana badan. Oke. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan itu untuk pribadi. Pasal 447 bagi korporasi akan didenda bertingkat sesuai dengan kesalahannya. 2 miliar, 5 miliar, dan 550 M. Oke. Bahkan hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Pernah nggak dipikirkan oleh legislatif? Tolong kita pikirkan bersama. Ini menyangkut keselamatan bangsa. Banyak yang tidak aware. Tapi itu juga melawan organisasi besar seperti Kenapa WHO, takut? gitu. Bang. Kenapa takut? Ya, KPU pun bagian daripada itu. Jadi ini konsep globalisasi. Makanya kita tidak akan pernah kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam alinea 2 dan alinea 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita mengikuti agenda mereka. Baik. Dan itu terjadi karena perubahan undang-undang di tahun 2002 yang adalah undang-undang dasar reformasi. Oke, baik, itu menarik, nanti akan kita bahas di segmen diskusi. Tapi Bang, kalau berbicara terkait dengan Cocok dari calon presiden. nah, itu dia. Ini kan memang satu langkah menuju Pilpres begitu. Tapi kalau masalah dukungan, 600.000 nanti yang akan lebih begitu yang akan dikumpulkan. Anda yakin? Yakin kalau waktunya reasonable atau masuk akal. Persoalannya kami dijebak dengan peraturan yang muncul pada saat dibukanya pendaftaran tanggal 5 kemarin. Peraturan mana? Peraturan dari KPUD. Yang sebelumnya yang kami pahami bahwa pendaftaran itu dibuka tanggal 5 Mei dan berakhir 19 Agustus 2024. Karena kan pemilunya, pilkadanya baru tanggal 27 November. 27 November ya. Ya. Namun pada tanggal 5 dikeluarkan ketentuan bahwa pendaftaran dimulai kedua calon itu tanggal 8 sampai tanggal 12. Artinya untuk Jakarta 7,5% dari 8,5 juta, berapa yang harus kita kumpulkan? 618.000 sekian. Kalau kita bagi kerja dalam waktu 4 bulan saja, berarti 1 bulan kita harus mendapatkan 150.000. Itu berat bagi Anda? Bayangkan, enggak, bukan berat. Logika matematika saja. Ya, artinya jalur independen ini hanya formalitas dibuka, namun KPU akan digunakan sebagai alat untuk
mematikan demokrasi. Hanya formalitas, itu catatan Formalitas. Anda tentunya ya. Formalitas. Nanti akan ditanggapi oleh Bung Rey. Bung Rey, Sama pasti. ya, ya. Bung Rey menanggapi apa yang tadi sudah didiskusikan. Ini ada 2 loh calon gubernur. Bang Ciko mungkin nanti juga akan maju juga, kemungkinan besar ya gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ini banyak ini soalnya, yang mana kita dulu. Ya tadi ada beberapa hal begitu, termasuk juga majunya Mas Anies. Anda katakan udahlah Mas Anies nggak usah maju dalam pilkada begitu, biarkan mungkin Bang Mardhani mungkin nanti. Saya tidak menunjuk orang kalau bukan Anies gitu ya. Tapi khusus kepada Anies memang saya beri imbauan agar tidak maju lagi. Alasannya, Bang? Alasannya moralitas politik. Moralitas politik. Ya, pertama adalah karena beliau sudah jadi calon presiden. Kalau kemudian maju lagi pada calon gubernur, kan gubernur itu kemarin dia tinggalkan. Gitu. Kalau dia tetap berminat kan semestinya dia tetap di situ stay dengan melupakan calon presiden. Ya. Nah ini menurut saya menunjukkan etika jabatan itu pertama. Yang kedua menunjukkan juga bahwa politik itu nggak selalu mencari kekuasaan deh gitu loh. Politik itu juga ya ada waktunya kita jeda dulu, ada waktunya ini macam-macam dan seterusnya itu. Ini penting bagi saya untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena kita kehilangan figur-figur yang memperlihatkan betapa penting moralitas politik itu dilakukan gitu loh. Ya. Nggak sekedar boleh nggak boleh. Terlalu lazim kita melihat politisi yang hanya mengamalkan aturan yang berlaku gitu loh. Bukan moral yang berlaku gitu. Itu terlalu lazim. Terlalu banyak gitu. Nanti rasanya biar ditanggapi juga sama Bang Mardhani begitu ya. Kalau bicara moralitas politik Itu gitu. pertama. Nah, yang kedua saya ingin mengingatkan Bung Anies pada apa yang ia sampaikan pada debat dengan calon presiden kemarin itu, yang waktu itu beliau mengkritik Pak Prabowo sebagai orang yang tidak tahan di bagian oposisi. Lah Anies belum pernah jadi oposisi sudah langsung mau jadi gubernur lagi gitu loh. Dan itu di depan saya menjawabnya langsung sebagai moderator begitu. Iya, makanya menurut saya coba deh di bagian. Iya. Ada moderatornya ya. Nah, itu dia. Nah, Anda coba dong jadi oposisi dulu kan. Ya, bagaimana seperti apa sih oposisi itu? Jangan-jangan Anda tidak lebih kuat dibandingkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan setidaknya berapa itu ya kan hampir 10 tahun lebih. Ya. Iya kan? Nah, karena 3 kali jadi calon presiden, 1 kali jadi wakil presiden, 15 tahun malah. 10 tahun. Karena 5 tahun berikutnya beliau bersama dengan Pak Jokowi kan. Gitu. Nah Anies belum berhitung hari loh itu ibaratnya kan, selesai pilpres langsung gubernur gitu kan. Nah oleh karena itu kita tantang Bung Anies untuk menjadi pelaku oposisi di tengahnya kita kekeringan tokoh-tokoh oposisi. Karena setidaknya kan kalau kita lihat sekarang, 2 partai perubahan kemarin itu sudah mendekat dengan Pak Prabowo. Dalam ini PKB dengan Nasdem. Jadi hanya tertinggal besar kemungkinan PDI itu yang paling mungkin bisa kita katakan, dan juga mungkin PKS yang kita nggak tahu juga gitu. Oleh karena itu figur-figur penting untuk menjadi kelompok oposan itu gitu. Nah Ganjar sudah memperlihatkan dirinya sebagai figur oposisi yang tidak merepresentasikan partai, itu merepresentasikan dirinya sebagai mantan calon presiden. Nah, kita berharap Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama supaya politik ini tidak benda mati gitu loh, tapi benda hidup. Tanpa oposisi, ya politik kita menjadi benda mati. Sebelum merespon apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Dharma, saya akan tanyakan dulu ke Mas Wibi, ke Bang Wibi. Bang Wibi, artinya moralitas politik yang harus ditekankan oleh Bung Rey tadi ketika Mas Anies maju kembali dalam pilkada nantinya begitu. Silakan direspon. Jadi gini, mohon maaf ya Bang Rey ya, terkait dengan moralitas politik Pak Anies itu jangan disangsikan ya, bahwa beliau ini memimpin Jakarta ini bukan karena beliau mau. Ini kami dari Nasdem Jakarta yang menginginkan beliau, dan juga itu juga berdasarkan pengkajian yang mendalam. Ketika Jakarta ditinggal beliau purna tugas di Jakarta 2 tahun dipimpin oleh PJ Gubernur Heru. Jakarta jadi apa sekarang? Banyak hal-hal baik yang sudah dikerjakan menjadi buruk dan kacau. Jadi ketika kita merenung bahwa Jakarta membutuhkan seorang Anies Baswedan, kenapa dia tidak untuk turun kembali kepada Jakarta untuk membantu masyarakat? Bukan karena untuk sekedar kekuasaan saja. Kekuasaan, kalau kita bicara dalam oposisi itu ada ketika di Pilpres mungkin ya. Ketika ada partai politik yang memang tidak bersama dengan koalisi pemerintahan. Tapi kali ini di Jakarta ini hal yang berbeda. Ini kembali ke status quo. Siapa yang menjadi oposisi nanti adalah ketika ada yang pemenang dan ada yang kalah di Pilkada Jakarta. Seperti itu. Baik, moralitas politik saya akan minta tanggapan juga ke Bang Mardhani. Silakan. Apa yang tadi sudah diungkapkan Bu Rey? Moralitas menjadi dasar memang di politik kita. Ya. Politik tanpa moral nanti jatuhnya sangat
gamblang mengejar kekuasaan. Tapi saya setuju sama Wibi bahwa Mas Anies Baswedan sampai sekarang sih selalu menjaga moralitas ini. Saya belum tahu apa keputusan Mas Anies maju ke atau tidak, tetapi pandangan saya Anies Baswedan ini tokoh yang punya kapasitas, punya integritas, PKS sangat dekat, jadi sangat menghargai apapun keputusan Mas Anies Baswedan. Oke. Sampai sekarang sih saya belum dapat info apakah beliau akan maju atau tidak. Oke. Tetap saya juga Kami mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. luar Jadi biasa. sebetulnya tantangan moralitas itu bukan ketika orang mau, tapi justru itu tantangannya. Ketika orang mau, tetapi kepatutan nggak memungkinkan. Kepatutan tidak Nah, memungkinkan. kemampuan untuk mengatakan tidak itu yang disebut dengan moralitas. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan Bung Rey Itu singkat saja. persis seperti di pilkada, Oke. di Di- Pilpres. Memang 40 tahun itu boleh, selama pernah jadi jabatan dan mungkin didukung banyak orang. Oke. Tetapi kepatutan dan kepantasan, apalagi meninggalkan partai politikmu yang lama itu tantangan bagi seorang moralis gitu. Oke. Tanggapan terkait dengan formalitas saja KPU tadi? Singkat saja Bang Rey. Yang mana? Dari Bung Dharma tadi. Oh, saya mengatakan- belum baca itu. Ya, mungkin kita perlu pelajari lagi tuh Pak. Pertama, tentu saya kira itu perlu kita evaluasi bersama karena sama sekali tidak akomodatif terhadap calon independen seperti Bapak ini gitu ya. Meskipun mungkin biasanya sih ada alasan-alasan teknis di belakangnya. Misalnya nanti memverifikasi calon independen ini kan butuh waktu. Ya. Soal KTP-nya benar apa tidak, macam-macam dan seterusnya gitu. Dan pada saat yang bersamaan kan masih tetap ada peluang untuk melakukan perbaikan. Termasuk penambahan jumlah KTP yang kurang, atau KTP yang dianggap rusak lalu digantikan lagi dengan KTP yang lain, Oke. dan seterusnya. Itu mungkin dihitung sampai ke Agustus yang akan datang. Tapi jujur saya belum baca ketentuan baru ini. Iya. Tapi kalau cuma 4 hari pendaftaran tok saja, tapi tidak dengan itu persyaratan masuk 620. 620 itu, ya itu akan jadi berat. Kecuali kalau misalnya 4 hari itu hanya semata-mata untuk pendaftaran tok. Oke. Tapi tidak dipersyaratkan misalnya bahwa pendaftaran itu diterima harus dilengkapi dengan dukungan 600 sekian itu gitu. Ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan masalah alasan kepatutan. Kepatutan tadi. Ya, persyaratan bisa dibuat, Baik. tapi patut dan wajar tidak. Ya. Bagaimana kita bekerja 4 bulan, ya katakanlah 4 bulan. Oke. Sementara Februari aja sampai tanggal 14 kita masih sibuk dengan urusan pilpres. Pilpres, ya. Setelah itu bagaimana? Baik. Ketika kita konsultasi tanya kepada KPU, tidak ada jawaban yang jelas. Oke. Formulir mana yang mau dipakai? 1 bulan kemudian berubah lagi, yang ada kolom fotokopinya. Berubah lagi. Seringkali. Dan kami baru dapat kabar tanggal 5, ternyata apa? Tanggal 8 sampai tanggal 5 sudah harus mendaftar dengan syarat lengkap. Sehingga kami kemarin datang kepada KPU, tim kami, untuk mempertanyakan. Oke. Mereka hanya menjawab, kami hanya menjalankan perintah. Ini yang harus kita kawal bersama ya, Pak Ya, ya. otomatis. Nah, masalah Ya. itu kan jadi catatan di Ya. MK kan. Hari ini juga setahu saya MK mengkritik lagi tuh Oke. soal Sirekap yang Sirekap. dijadikan sebagai dasar perhitungan. Kadang-kadang itu jadi dasar perhitungan, kadang-kadang dianggap tidak oleh KPU. Gitu loh kira-kira tuh. Ini juga yang harus Iya. evaluasi begitu dari Pilpres, jangan sampai terulang dalam pilkada serentak begitu. Segmen selanjutnya kita masih membahas perang bintang dalam Pilkada Jakarta. Usai jeda kami akan kembali. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Di malam hari ini kita masih bahas Pilkada Jakarta Rasa Pilpres. Masih bersama dengan sejumlah narasumber kita di malam hari ini yang hadir secara langsung maupun secara daring. Yang saya akan tanyakan ke Bang Ciko, karena ini kan mengemuka wacana dari pasangan Mas Anies dan juga Pak Ahok nantinya begitu. Bagaimana menanggapi hal ini? Kira-kira apakah mungkin terjadi? Media yang mulai-mulai ini. Media yang mulai-mulai. Tapi kata Anda kan bilang begitu, apapun kemungkinannya akan bisa Kita terjadi. terbuka dengan segala kemungkinan karena memang kita partai yang terbuka, partai yang Indonesia banget dalam tanda kutip ya kan. Selagi apa yang saya sebutkan tadi bahwa calon-calon yang dicalonkan atau mencalonkan diri atau mendaftar ke kami atau yang disaring di penjaringan kami itu adalah calon-calon yang berpihak pada rakyat terkait dengan agenda-agenda yang
harus dilakukan di Jakarta ke depan. Itu satu. Yang kedua tentunya dan tidak kalah penting mungkin sama-sama di nomor satu adalah bahwa Jakarta ini adalah kota majemuk, ya kan, kota metropolitan, seperti juga Indonesia yang begitu majemuk. Tentunya kita harus mempunyai pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu dua hal yang paling penting. Nah, kalau hal yang sifatnya teknis, nah tentu itu tadi ya capacity to win the election, ya kan? Nomor satu itu kita ininya udah dapat, tapi harus bisa menang juga harus bisa dong, menang, ya kan? Ya. Tapi nggak mungkin juga Dan dari harus nomor bisa- 2 DKI 2 gitu nggak mungkin. Artinya. Gini, kalau melihat dari setiap partai itu punya karakternya masing-masing. Karakternya PDI Perjuangan memang kalau kita meraih suara yang cukup besar, ya kan, atau menjadi pemimpin dari pimpinan koalisi misalnya, ya kita berharap kader kita karena memang sebagai partai kader yang sudah berdiri sekian lama, partai termasuk yang tertua di Indonesia ini, kita mempunyai kader yang mumpuni yang cukup banyak dan kita diupayakan tentunya akan memajukan kader sendiri. Tapi kalau misalnya terjadi nih Ahok, Anies Ahok atau mungkin sebaliknya begitu, Kan itu menjadi belum yang kuat terjadi. begitu Bang. Kalau misalnya terjadi begitu Bang Ciko, akan menjadi pasangan yang kuat begitu. Peluangnya seperti apa? Peluang di internal ya kita lihat nanti. Saya nggak bisa mendahului proses-proses yang akan kami lalui di DPP. Walaupun saya juga menjadi anggota tim pemenangan nasional, ya sudah ada SK-nya. Tetapi tentunya ada proses-proses yang akan kita lalui. Dan tadi ada nama-nama seperti Jenderal Andika, ada Ibu Sri Mulyani. Yang dominan ada di internal seperti Tri apa, Bang? Risma. Sejauh Sebenarnya ini. yang utamanya tentu yang lebih dikedepankan apa yang menjadi usulan dari akar rumput. Usulan dari teman-teman di DPC maupun DPD. Apa usulan akar rumputnya Bang? Itu tadi Pak Andika, Pak Adi Wijaya, Ketua DPD kami yang saya katakan tadi, Bu Risma, Ibu Sri Mulyani, so far 4 nama itu, mungkin ada nama Pak Basuki dan lain-lain. Kalau saya pribadi nih, ya kan, ada Rano Karno sebenarnya juga, ya kan, ya kan, tapi memang sepertinya dipersiapkan di Banten, tapi kayaknya di Jakarta cocok juga nih Bang Dul nih, si Dul nih, ya kan. Popularitas itu yang menjadi modal utama begitu ya. Si Dul Mardani misalnya, ya kan. Jadi nggak mungkin akan bisa. Gimana Bang Mardhani kalau misalnya itu terjadi gitu? Kemungkinan itu. Yang pertama tentu mendoakan orang-orang terbaiklah yang diajukan di DKI Jakarta. Mereka yang sudah punya rekam jejak menjaga rakyat, mencintai rakyat. DKI ini sesudah tidak jadi Jakarta, tadi Bang Ciko udah bilang tantangannya berat ya, karena ingin jadi kota global. Padahal di Global City Index kita tidak, air bersih kita masih catatan, kualitas udara kita catatan, pendidikan, kesehatan, jumlah ruang terbuka hijau kita cuma 11%, Singapura 54%. Masih banyak PR-nya artinya. PR banyak, dan untuk itu diperlukan orang yang betul-betul pemberani. Saya banyak kagum sebenarnya sama Pak Ahok ya, karena berani ngambil keputusan dan berani tidak populer ya. Tapi Mas Anies Baswedan dengan kesantunannya, dengan kemampuan mengharmoninya juga luar biasa, mampu. Jakarta Eco Park itu rame selalu gitu loh. Dan kita lihat kawasan Tamrin Sudirman tuh, jangan lupa Jack Linko itu, wah itu benar-benar rahmat bagi warga Jakarta. Nah tentu dengan Undang-Undang DKJ, daerah khusus Jakarta, nanti Jakarta itu akan dijadikan hub, dia bisa, udah ada kawasan aglomerasi, 8 kabupaten kota, Kabupaten Bekasi, Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, Bogor, Depok, sampai Cianjur itu akan di backup untuk menjaga Jakarta, sehingga nanti Transjakarta kalau sekarang kan kayak di timur mentok di Cakung, nggak bisa ke Bekasi, orang Bekasi harus naik mobil. Di selatan mentok di Lebak Bulus, orang Ciputat nggak bisa. Nanti the whole aglomerasi itu bersatu. Nah itu diperlukan pemimpin yang melayani, yang rendah hati tapi pemberani, mampu melobi sehingga betul-betul Jakarta naik kelas. Karena sampai sekarang kita jangankan dengan Singapura ya, dengan Bangkok, dengan Manila, dengan Kuala Lumpur, kita masih bersaing. Jadi itu perpaduan antara siapa nih? Atau antara Ahok Anies tadi? Atau seperti apa? Kira-kira? Prosesnya masih sangat panjang. Ada urusan partai politik pemenang, jangan lupa 20% kursi. Kalau Pak Jenderal ini berat sekali, 618.000 ngumpulin. Tapi kami menjadi lebih mudah karena kita sudah mendapat
kursi ya tinggal 20% dari 106 itu kan 21 lebih lah gitu. Sehingga kita perlu. Nah, pandangan saya sebagusnya di DKI itu, makanya saya agak catat sedikit tuh pilkada DKI rasa pilpres, karena kan dihilangin pilpresnya biar 01, 02, 03 melihat siapa yang terbaik, kita bisa musyawarah bersama mengajukan yang terbaik. Jadi apapun masih mungkin karena waktu masih cukup. Ingat loh, pendaftaran buat kami yang parpol itu 27 sampai 29 Agustus. Sekarang baru Mei, Juni, Juli, Agustus, masih 3 bulan. Jangankan 3 bulan, biasanya dramanya itu 3 hari terakhir. Nah, makanya sekarang biar dulu yang terbaik monggo kumpul, monggo maju. Kami di PKS terbuka untuk musyawarah. Bang Ciko tadi bilang siapapun nomor 1, nomor 2, nanti kita lihat. Biasanya survei yang akan menentukan. Survei yang akan menentukan. Masih Januari survei. Bung Mardhani kan mengatakan prasyarat-prasyaratnya, kriteria-kriterianya. Itu kriteria itu ada nggak di PKS? Nah itu, kriteria-kriteria itu ada nggak dari kader PKS sendiri? Termasuk juga mungkin Bang Mardhani. Ya. Kan di PKS itu karena Mau bilang diri sendiri nggak? Itu dia. Dia mati sekarang. Beda sendiri. Mikir gitu loh, mikir. Saya ngelihat Ustadz Muhammad Soebul Iman tuh luar biasa. Luar biasa. Nanti kita bisa melihat di PKS masih banyak kader-kader muda yang memang siap. Contohnya, jadi PKS itu karena partai kader tidak terbiasa untuk menonjolkan diri. Tapi sekali dapat tugas, insya Allah dia akan melaksanakan tugas dengan baik. Oke, segala kemungkinan akan bisa terjadi. Tapi Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan tidak akan mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Itu bulan April lalu. Artinya ini yang benar yang mana, Bang? Kemungkinan ini dengan pernyataan terakhir. Tentu semua ada konteksnya. Ketika itu mungkin Mas Anies belum menyatakan keinginannya. Sekarang juga saya belum tahu. Nah, sehingga buat saya semua masih mungkin terbuka. Yang disampaikan Presiden sangat benar ketika kita udah dukung Mas Anies 2 kali di Pilkada dan di Pilpres. Sekarang saatnya Mas Anies dukung kader PKS. Oh, itu pernyataan yang sangat luar biasa. Saya membacanya begini tuh pernyataan itu. Gimana, Bang Rek? Tidak mengusung bukan berarti tidak berkoalisi. Tidak mengusung bukan berarti tidak berkoalisi. Jadi besar kemungkinan PKS akan tetap dorong kader mereka. Kalaupun tidak itu di cagup di DKI, di DKJ 1, DKJ 2. Ya kan minimal itu DKJ 2 kan. Nah, oleh karena itu mungkin yang disiapkan oleh PKS itu adalah kader-kader yang bisa nanti berhubungan dengan katakanlah Anies Baswedan. Yang besar kemungkinan akan diusung oleh Nasdem. Gitu. Ya. Sehingga dengan begitu memang betul PKS tidak mengusung Anies tetapi berkoalisi dengan Anies gitu. Nah itu ya, itu bahasa saja, ujungnya ya bersatu. Jadi kita harus cerdas-cerdas juga. Sebab kalau mengusung itu artinya mereka langsung kan. Seperti Nasdem deklarasi kepada Anies Baswedan. Tetapi enggak, mereka deklarasi wakilnya beserta dengan calon gubernurnya adalah Anies Baswedan. Nah itu namanya koalisi. Gitu, kira-kira. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Bang Wibi seperti apa, merespon apa yang tadi sudah didiskusikan. Silakan. Termasuk juga pasangan Anies Ahok, kemungkinan itu yang mungkin akan terjadi juga begitu. Silakan, Mas Wibi. Yang pertama, pasangan Anies Ahok itu tidak mungkin terjadi ya, karena tidak mungkin former governor itu turun jadi wagub ya, sepengetahuan saya. Jadi paket Anies gubernur dan Pak Ahok jadi wagubnya itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu mau rematch ya mungkin aja kalau misalnya teman-teman dari PDI Perjuangan mengusung Bapak Ahok plus dengan mitra koalisi karena teman-teman PDI Perjuangan kurang kursi juga. Atau mungkin Pak Ahok maju lewat jalur independen seperti dulu kan sempat ada teman Ahok tuh kumpul-kumpul KTP. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Nah, yang kedua terkait dengan tanggapan Bang Rey soal mungkin bagaimana PKS bisa mengusung wagub. Bagi Nasdem, bila mana misalnya Pak Anies itu mau menjadi gubernur, siapapun wakilnya itu tidak masalah. Kita tidak memaksakan kader kita untuk jadi pendamping Pak Anies. Tadi di awal kan sudah saya katakan, kalau misalnya nanti tiba-tiba kita koalisi Nasdem, PKS, PKB gitu loh kembali, plus juga mungkin PDI Perjuangan, tiba-tiba dari koalisi bilang Pak Mardhani mau jadi wakil gubernurnya, cocok gitu kan, bagus juga.
Seperti itu. Oke, baik. Segala kemungkinan akan masih bisa terjadi begitu ya. Saya akan langsung ke Bang Dharma. Artinya kalau parpol ini kan udah yakin dengan koalisinya nanti akan dibangun seperti apa. Ketika jalur independen, artinya kan mengandalkan para relawan. Sejauh ini bagaimana persiapan para relawan untuk bisa mendukung atau menyalonkan ada nantinya, Bang Dharma? Dari awal saya sudah sampaikan, ada persoalan mendasar di sini. Jalur independen dibuka, tapi persyaratan dipangkas di depan. Berbeda dengan Pilpres kemarin. Aturan sudah jelas, tidak boleh kurang dari 40 tahun. Ya. Tetapi lewat rekayasa hukum, kemudian disahkan lewat MK. Lah kami mau berjuang dengan benar, KPU dijadikan alat untuk mematikan demokrasi. Persyaratan tetap ada. Kenapa demikian? Karena kami dijebak oleh jebakan Batman. Jadwalnya 5 Mei sampai dengan 19 Agustus. Tanpa disosialisasikan tahapan-tahapannya. Lalu pada saat dibuka, surat edaran disampaikan bahwa tanggal 12 sudah harus didaftarkan. Oke. Nah, kemudian silon baru dilatih pada saat masa itu. Sehingga pengumpulan KTP yang lewat silon pun kita belum disosialisasikan dengan benar. Bagaimana supaya jangan nanti banyak yang tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya akhirnya kami berkesimpulan ini cuman formalitas seolah-olah demokrasi, tetapi sebenarnya mereka tidak menginginkan calon independen. Karena calon independen itu tidak punya agenda-agenda titipan. Itu betul-betul murni untuk rakyat. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi, itu hebat sekali. Dan kalau kita telisik lebih jauh, agenda-agenda tersebut, Pak, itu agenda global sebenarnya. Tidak ada satupun agenda di bangsa ini yang saya pelajari, agenda asli dari hasil pemikiran anak bangsa. Semua disodorin dari luar. Kenapa? Anggarannya dari luar, programnya seperti ini. Dan apa yang Pak Mardhani sampaikan atau mimpi rakyat Jakarta, manakala WHO Pandemic Treaty dilaksanakan ditandatangani pada akhir bulan ini atau di voting dan Indonesia tetap ada di dalam dan tidak menolak, maka saat itu juga 30 hari kemudian kewenangan negara atau itu menjadi milik asing. Ya, jadi ini adalah cara mengambil kedaulatan negara tanpa kekuatan militer. Hanya dengan peraturan kesehatan. Ujung-ujungnya apa? Adalah kenapa Bill Gates sibuk-sibuk? Apa urusan Bill Gates dengan kesehatan? Teknologi dengan kesehatan tubuh berarti dia punya agenda untuk memasangkan teknologi di tubuh kita. Ini yang saya perjuangkan. Siapapun gubernurnya, silakan. Tapi tolong perhatikan keselamatan rakyat. Ya. Bang, kita kembali lagi ke soal terkait dengan Pilkada Jakarta ini. Dengan kondisi yang seperti itu, Anda katakan barusan menjelaskan terkait dengan kondisinya. Apa yang Anda akan perjuangkan nantinya? Apakah kalau misalnya memang udahlah mentok ini kondisinya seperti ini, udah masuk ke visi misi ini ya? Enggak, maksudnya dengan kondisi tantangan tadi, Bang. Tantangan dengan calon independen tadi seperti itu, begitu, Bang. Artinya apa yang harus Anda perjuangkan, begitu loh. Mantan moderator sih. Ini kan bicara terkait dengan kondisi faktual tadi yang sudah Apa yang saya perjuangkan dalam hal yang mana dulu? Terkait dengan kondisi yang tadi, terkait jalur independen tadi. Ini sama dengan Musa. Musa berjuang tidak pernah tahu apa ujungnya. Ya, dia tidak tahu ujungnya seperti apa. Biarlah Tuhan yang bekerja. Itu saja yang bisa saya jawab. Karena yang kita lawan sekarang adalah apa? Sistem. Ini adalah TSM. TSM adalah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dia menghambat independen, calon perseorangan yang tidak punya uang secara sistematis. Ya, sama seperti COVID-19 yang lalu. Siapa yang tidak tahu bahwa itu TSM? Ini adalah organized crime yang menggunakan perangkat sistem untuk menjegal segala sesuatu. Kita buktikan. Artinya akan terus berjuang begitu? Akan terus mendaftarkan atau mundur? Nggak mungkin saya hadir di sini kalau saya tidak berani berjuang. Kita tunggu janji-janji Anda dan saya tidak berjanji, Pak. Saya melangkah. Saya bukan penipu. Ya, saya bukan penipu. Ya. Apa yang didebatkan di Capres kemarin itu adalah agenda global. Makan gratis, ya. Rakyat dimiskinkan, SDGs, Sustainable Development Goals. Saya harus sampaikan semua ini supaya paham.
Bang Rey, kalau bicara terkait dengan nama-nama besar tadi kita sudah diskusikan bersama, adakah kemungkinan begitu Anies Ahok, lalu juga mungkin juga Bang Mardhani nanti di DKJ 2 begitu, ada juga nama-nama lain bintang-bintang lain seperti Bu Risma begitu yang diundang, lalu juga Ridwan Kamil begitu dan juga nama-nama lain. Anda melihatnya seperti apa peluang dari nama-nama besar dengan perang bintang yang luar biasa ini di Jakarta? Iya, saya kira fokusnya masih pada dua nama ya, nama? yaitu Anies dan Ahok memang gitu. Karena memang mereka pernah punya tanda kutip ya karya di DKI Jakarta kan, di DK Jakarta ini gitu. Ya, ya. Nah, kalau keduanya maju, ya pusat perhatian orang akan kedua tokoh ini. Saya kira itu dengan sendirinya akan membuat nama-nama yang lain itu agak seret untuk naik ke atas gitu. Paling tinggi ya momentumnya mereka naik di level wakil gubernur kan gitu. Tapi kalau duanya maju dalam komposisi yang berlawanan, saya sih melihat potensi untuk kekuatan ketiga sangat mungkin. Kekuatan ketiga? Iya, maksudnya gitu. kekuatan ketiga siapa nih? Ya kita nggak tahu. Gitu. Okay. Maksud saya alternatif di dua dari mereka Dari itu dua punya itu. potensi untuk maju. Sosok-sosok popularitas seperti halnya mungkin Rano Karno begitu dengan Nggak mungkin popularitasnya. kan kalau Ahok maju kalau udah pasti ya, PDI kalau dari Perjuangan, DKI kan? ya. Ya gitu. Jadi besar kemungkinan itu seperti Partai Golkar, ya kan, PAN, ya. Dan sebagainya itu masih memungkinkan untuk mendorong kader mereka atau calon dari mereka lantas siapa gitu. Dan itu punya potensi untuk dilirik orang karena asumsinya Ahok dengan Anies itu akan berbalas pantun. Nah, oleh karena itu diambil oleh yang ketiga. Ketiga ini. Ada kecenderungan pemilih kita saat ini kalau berkaca dari Pilpres itu mereka nggak terlalu suka orang yang terlalu nyerang. Gitu. Jadi mereka lebih senang kalau orang itu kelihatan adem, membawa happy macam-macam, nggak ada ketegangan macam-macam. Ini yang mungkin bisa dimanfaatkan kalau untuk kita orang belajar ketiga, dari Pilpres calon kan, ketiga, ya kan kalau makin sering Anda melakukan serangan, sebetulnya tune-nya jadi negatif, bukan positif. Gitu. Tapi karakter itu apakah juga terbawa di Jakarta begitu? Iya, saya kan belajar. warganya yang- Saya kan belajar dari Pilpres itu secara umumnya. Oke, Nah, apakah itu kondisinya di DKI Jakarta saya nggak tahu. Nah, cuma ada kecenderungannya secara umum kita melihat orang kalau ada dua perseteruan, orang milih yang di tengah gitu loh kira-kira itu. Adakah kemungkinan ceruk itu diambil dari independen? Itu yang saya sebut tadi. Ini ada potensi. Apakah independen yang mau mengisi atau partai-partai politik yang nggak terlibat di dalam dua koalisi ini itu bisa mendorong itu. Jangan-jangan partai-partai seperti Golkar macam-macam justru tertarik dengan figur beliau untuk didorong sebagai calon gubernur. Ya kita nggak tahu gitu. Nah, cuman kalau kita lihat dalam konteks itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah, tapi kalau PKS misalnya dengan Anies berhubungan, saya kira hitung-hitungan partai dalam bacaan saya nggak akan mungkin 2-3 partai yang akan usung. Ya tentu Nasdem, PKS plus dengan PKB. Kalaupun PKB dimasukkan ke sini gitu. Apa artinya gitu? Artinya ada peluang bagi PDI bergabung dengan Gerindra. Nah, siapa wakil Gerindra? Ya kita nggak tahu nanti gitu ya. Tapi saat yang bersamaan PDI punya peluang bergabung dengan P3. Anda harus ingat ada tokoh di P3 itu yang cukup Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Okay. Jadi Ahok bisa dipasangkan dengan Sandiaga Uno untuk pilkada daerah khusus Jakarta. Dengan begitu, ya formulanya kayak di Pilpres, meskipun sebetulnya itu bukan by design. Ya, jadi kalaupun terjadi misalnya formula koalisinya seperti di Pilpres, itu bukan by design. Itu ya karena memang bacaan tingkat kemenangan masing-masing partai di lingkup di Jakarta ini. Karena gitu ya. duplikasi begitu ya, di itu bukan Jakarta, duplikasi itu maksud saya. Artinya? Itu karena memang begitu bacaannya ya kita potensi menang di sini gitu loh kira-kira kan. Nah, karena kalau kita ketemukan Anies dengan Ahok, potensinya tadi udah disebut di bawah 50%. Sulit ini ketemu. Sebab siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 kan, sulit gitu ya. Nah, oleh karena itu yang memungkinkan itu adalah dipisah di antara mereka. Partai-partai pendukungnya PDI, tradisi PDI itu dari saya kira udah bagus lah PDI ini dalam pengertian nggak akan mau menjagokan kader mereka kalau mereka punya potensi untuk menjagokan sendiri. Itu menariknya. Apalagi DKJ 1 begitu, nggak mungkin akan kalah ke DKJ 2. Kan kita punya pengalaman. Saya memberi contoh misalnya Jawa Barat, mereka berani mengusung Pak TB Hasanuddin, tidak terlalu populer dan memang kalah, is oke, diterima oleh PDI. Yang penting kader mereka maju. Mereka juga mendorong Ganjar, akhirnya kita ketahui kalah, mendapat perolehan suara ketiga gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kader mereka maju. Nah, artinya apa gitu? Kita melihat tradisi yang kuat di dalam PDI Perjuangan itu
betul kemenangan penting, Ya. tetapi kalau ada kader mereka tetap prioritas gitu. Nah oleh karena itu menurut saya mereka nggak akan memberi tempat ini kepada siapapun kecuali kepada kader mereka sendiri. Ada Ahok di situ, ada Risma macam-macam dan sebagainya gitu ya. Nah oleh karena itu kalau orang mau berkoalisi dengan PDI nggak bisa tidak, dia hanya mendapatkan wakil gubernurnya. Di luar itu nggak mungkin gitu. Nah apakah PKS masuk? Ya saya nggak tahu, tanya Pak Mardhani. Apakah Cuman- juga Bang Mardhani masuk juga Iya, sebagai kita nggak tahu. PKJ 2 Kita nggak tahu. gitu kan? Karena Ya. begini, sekarang ini kan ada suasana di mana peta-peta politik itu agak rancu gitu loh. Rancu maksudnya? Bang? Ya, kan kita nggak pernah membayangkan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu bisa menyatu. Oke. Iya kan? Nah, kita bisa bayangkan Baik, itu. baik. Ya. Itu loh kira-kira. Iya. Itu menarik. Iya itu maksud saya. Jadi peta-peta ini semua Oke, agak baik. maksud saya apa Oke. yang dianggap Baik. apa yang kita Baik. anggap selama Ya, ini ya. air dengan PKS dengan Oke. PKB siapa menduga bisa menyatu di Ya, dalam ya. koalisi. Ya. Jadi apa yang dianggap Baik. oleh orang selama ini air dengan minyak nggak bisa dipersatukan di politik Indonesia, jangankan minyak. Apapun bisa terjadi, Mobil begitu. lagi aja bisa menyatu. Oke, makin menarik percakapan kita terkait dengan Pilkada Jakarta Rasa Pilpres. Kami kembali saat lagi fokus di TVRI. Bumi langit yang Jakarta siang dan malam berbeda. Oke, Pilkada Jakarta Rasa Pilpres itu yang masih menjadi bahasan kita. Semakin hangat, abang-abang silakan teh kopinya diminum di malam hari ini. Begitu kita sambil berbincang. Sekarang saya akan langsung ke Bang Wibi. Artinya tadi Bang Ray katakan kalau PD ini rasa-rasanya yang penting inilah mencalonkan dulu DKJ 1 atau setidaknya pilkada kadernya begitu sebagai kepala daerah, bukan sebagai calon wakil kepala daerah. Rasa-rasanya Nasdem ini jarang begitu untuk bisa mencalonkan kadernya sendiri. Bagaimana tanggapan dari Mas Wibi? Iya, bagi kami di Nasdem ini kan kita kan terbuka sekali ya. Kita tidak harus segmented bilang harus kader kami yang jadi gubernur, harus kader kami yang jadi wakil gubernur. Yang penting ini kan kepentingan lebih, partai politik ini kan didirikan untuk apa ya? Untuk kepentingan masyarakat. Kalau dikiranya ada daripada tokoh tertentu yang mampu dan pantas, patut, dan juga punya kemampuan, integritas, kapabilitas, popularitas yang komplit untuk memimpin Jakarta, kenapa nggak kita dukung? Dan makanya kita bicara tentang top priority daripada Partai Nasdem. Kita berbicara tentang our governor ya kan, Bapak Anies Rashid Baswedan untuk comeback. Tapi kembali kepada beliau. Oke, kita juga punya kader, jangan bilang kita tidak punya kader. Kita punya Ahmad Saroni, Ya, anggota ya. DPR RI 3 periode. Bang Wibi, artinya kalau Beliau bicara itu gubernur antara pilihan gubernur ini, loh. kenapa Mas Anies masih menjadi top priority? Kenapa nggak Bang Syaroni, sang sultan begitu yang diusung-usung begitu? Ini kenapa Mas Aniesnya masih tetap Ya. sebagai top priority begitu atau nomor 1? Yang pertama adalah rekam jejak ya di Jakarta ini. Ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus dikerjakan. Kalau misalnya kita bicara tentang kita memulai pada sesuatu yang baru, Pak Anies itu sudah meletakkan 5 tahun dia memimpin Jakarta dengan super excellent. Kenapa nggak itu dilanjutkan, dituntaskan untuk di periode kedua? Jadi beliau tidak meninggalkan Jakarta, tapi melanjutkan apa pekerjaan-pekerjaan rumah yang kemarin belum selesai untuk disambung kembali di periode kedua dia. Jadi untuk Bang Ahmad Saroni juga mesti sangat amat punya waktu, karena beliau juga mesti sangat muda untuk mungkin the next setelah Pak Anies memimpin nanti di periode kedua, beliau bisa maju sebagai gubernur di Jakarta. Why Jadi not? harus nunggu 2 periode dulu Mas Anies baru mungkin kadernya disodorkan begitu untuk mencalonkan lagi gitu berarti Mas Wibi? Idealnya memang kan kalau apa ya, membangun suatu peradaban itu kan, kenapa sih undang-undang pemilu kita ada 2 periode gitu kan? Kenapa sih alasannya seperti itu kan? Kenapa nggak dibikin hanya 1 periode, 3 periode, 4 periode? Karena dianggap mungkin dalam 10 tahun masa jabatan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa tuntas gitu. Jadi kalau hanya dengan 1 periode saja, mungkin pekerjaan itu masih ada hal-hal yang harus dikerjakan. Oke. Seperti itu, Mas. Baik, ya. Saya langsung ke Bang Ciko, apa yang tadi sudah di-mention oleh terkait dengan
pasangan Ahok Sandiaga Uno. Apakah juga memungkinkan itu terjadi koalisi antara PDI dengan P3? Sampai Bagaimana? hari ini tadi disampaikan oleh Bang Mardhani masih panjang sekali ini kan masa untuk mendaftarkan bagi partai politik ya. Tapi Artinya komunikasi juga antara PDI dengan partai-partai lain juga masih terbangun untuk sangat pilkada? sangat terbuka dan kita sangat membuka diri untuk berkoalisi dengan siapapun partai politik ya kan. Ini kan keunikan dari demokrasi di Indonesia kan begitu. Ketika kita bicara koalisi di tingkat nasional tidak begitu sama persis dengan apa yang terjadi di daerah-daerah karena memang kita mempunyai sistem otonomi daerah ya, ada aturan-aturan terkait di daerah sekali. Setiap daerah mempunyai kulturnya masing-masing. Kita begitu luas ya kan, negara kita begitu luas sebagai negara kepulauan dan lain-lain. Nah, ini hal yang memang menjadi unik ketika kita bicara soal koalisi tingkat koalisi level nasional tidak selalu sama dengan koalisi di level daerah dan juga karena multi partai dan partainya itu jauh lebih daripada kalau kita nggak bisa bandingkan dengan Amerika Serikat yang mempunyai 2 partai gitu. Jadi dengan siapapun kita terbuka. Ada kemungkinan ya, artinya ya masih ada keterbukaan dengan partai-partai lain begitu. Yang menarik adalah ketika ada nama Sri Mulyani, Ibu Tri Risma hari ini juga yang masuk dalam bursa PDI begitu. Potensi terkait dengan sosok pemimpin perempuan seperti apa? Sangat besar ya, apalagi kalau kedua sosok itu yang kita sebut ya kan udah teruji ya, bukan pemimpin perempuan yang terbaik di antara perempuan, bukan, dia adalah sosok manusia terbaik gitu di antara laki-laki maupun perempuan. Kalau kita bicara Ibu Sri Mulyani dengan pengalamannya, Ibu Risma juga begitu kan. Jadi saya rasa ini suatu plus point, tapi kembali lagi semuanya kan nanti akan dijaring. Nah, penjaringan ini salah satunya apa sih? Survei tentunya ya kan, elektabilitas, bagaimana terkait dengan logistik, bagaimana dukungan dari partai lain tentunya, karena kami kan juga tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah, hal-hal tersebut yang masih dalam proses tahapan-tahapan ini baru dimulai, tim pemenangan juga baru mendapatkan SK dan lain-lain, jadi nanti kita tunggu aja lah tanggal mainnya. Tunggu aja tanggal mainnya begitu ya. Tetapi yang pasti tadi PDI Perjuangan tidak kekurangan kader maupun sosok-sosok yang terafiliasi dengan kami selama ini untuk maju sebagai calon gubernur. Dan tetap DKJ 1 begitu ya, seperti apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Rey. Kira-kira begitu Ya? karakternya PDI Perjuangan tadi sudah disampaikan oleh Bang Rey. Kadang-kadang saya seneng duduk sini, pengennya Bang Rey aja ngomong gitu, kita dengerin. Terus catat ya kan, Rey ya kan. Jadi masukan nanti disampaikan Iya, dulu. Gitu ya. Oke, bagaimana dengan PKS sendiri, Bang Mardhani? Tentu menarik membahas figur ya, tetapi juga jangan lupakan kalau Bang Dharma tadi menyampaikan tantangan internasional dengan WHO Treaty, ya lagi-lagi tidak mudah ya tantangan ke depan bagi Jakarta ya. Salah satu alasan kenapa pindah IKN kan the sinking city ya, dan bukan cuma Jakarta, ada banyak tempat ya. Kita tentu melihat tantangannya sangat besar ya. Urbanisasi masih ada, ya tingkat pengangguran ada, dan kita lagi sedih. Sekarang ini lagi ada pembersihan orang yang KTP DKI tapi tidak tinggal DKI. Padahal pandangan kami DKI mesti memberi rahmat bagi semuanya. Ya. Bahkan kalau zaman Pak Ali Sadikin, ayo mana yang mau ke DKI, monggo gitu loh, kita siapkan. Jadilah DKI daerah yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan kalau dibandingkan dengan Tokyo, megapolitan Tokyo itu 30 juta, tapi mereka bisa terkelola dengan sangat baik. Transportasi publiknya berseliweran dengan sangat baik gitu loh. Tenaga kerja juga bisa, memang tinggal di Tokyo mahal ya, karena itu ada hotel kapsul segala macam, tapi itulah harga yang harus dibayar ketika memang ekonomi di situ sangat besar. Jadi saya lagi pikir kita mulai geser nih, Bang Ciko, Bang Dharma, dari pembahasan figur tetap ya, tetapi baik loh, nama-nama itu keluarkan apa sih usulannya biar Jakarta itu menjadi kota yang manusiawi, ya, kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah keluarga, ruang terbuka hijaunya dari 11% naik ke 30% dalam waktu yang dekat, itu loh. Kemarin kebetulan saya masuk dalam Panja RUU Daerah Khusus Jakarta, saya paksa tuh agar ada mandatory policy bahwa 30% Jakarta itu ruang terbuka hijau. Nah, minimal dari
dari kantor-kantor yang tidak dipakai. Kan sekarang banyak nih migrasi bedol desa nih, yang kementerian-kementerian lembaga itu pada pindah ke sana, itu jadikan ruang terbuka hijau. Betul-betul mandatorinya dijadikan sehingga makin banyak. Dan kalau makin banyak ruang terbuka hijau, maka tingkat stres, tingkat kebahagiaan, nggak usah kok. Warga Jakarta tuh pinter kok. Saya setuju sama Wibi. Mas Anies punya banyak catatan kebaikan. Contohnya Tebet Eco Park, sederhana saja. Wah, itu jadi tempat healing yang paling murah, meriah, berkah. Makin banyak yang kayak gitu, makin baik ya. Sehingga buat saya kita geser dari figur. Saya seneng. Kalau IKN pindah kan dengan sendirinya banyak kantor yang tutup toh. Iya, tetapi kemarin waktu kami desak, teman-teman kan semuanya akan diserahkan kepada teman-teman Kementerian Keuangan. Kita minta itu agar langsung aja dikonversi di ruang terbuka hijau. Kementerian Keuangan masih ingin mengkaji ya. Karena kami agak khawatir ketika diberikan nanti akan ada tidak suuzon, tapi khawatirnya kong kalingkong, ruislah segala macam, tiba-tiba daerah-daerah strategis itu dikuasai oleh private, tidak diberikan untuk kepentingan publik. Padahal kalau itu diberikan buat tadi, di undang-undang Pemdanya 30% ruang terbuka hijau. Kondisi Jakarta cuma 11%. Itu kalau langsung diubah jadi taman, wah indah sekali itu loh. Gitu. Ini kayaknya paham kali nih ya Bang Rey. Gimana ini? Kadang-kadang soal mental aja, berani apa enggak. Nah, gimana Bang Mardhani? Iya, udah mulai nih kan? Di PKS Ada RUU DKJ juga. Karena di PKS kita itu prajurit. Apa keputusan pimpinan kita laksanakan. Luar biasa. Bang Rey merespon apa yang tadi diungkapkan. Banyak sebenarnya PR salah satunya tadi sudah diungkapkan begitu. Ya kan, Untuk Jakarta. makanya kan kita udah menyebutkan tadi kriteria yang disebutkan oleh Pak Mardhani itu udah tepat semua. Nah makanya kan pertanyaan saya di PKS ada nggak orang yang bisa menjawab itu maksud saya gitu. Apalagi bebannya di gubernur. Kalau di wakil gubernur kan oke lah setengah dari beban kerja dari gubernur. Itu pun kalau ada kan gitu ya. Nah oleh karena itu ya, kesulitan kita itu kan sebenarnya bukan pada aspek apa sih yang harus dibenahi gitu. Saya kira sejak 30 tahun yang lalu kita udah mengerti persoalan Jakarta ini kan gitu. Tapi keberanian mengambil keputusan itu. Tadi Pak Mardhani menyebut misalnya salah satu kelebihan Ahok itu adalah keberanian mengambil keputusan meskipun itu dilakukan dengan sikap apa namanya kontroversial gitu. Tidak populer dan sebagainya gitu. Nah, yang kayak begini yang memang dibutuhkan gitu. Nah, kalau melihat dari konteks itu, ya beberapa figur yang disebutkan ini menurut saya punya kemampuan itu, ya punya keberanian itu. Cuma ada dengan metode yang berbeda-beda. Ada melalui pendekatan yang terlalu panjang, ada yang bypass, ada yang macam-macam dan seterusnya. Tapi pada dasarnya adalah punya keberanian untuk mengambil keputusan yang dianggap kontroversial nantinya di tengah masyarakat itu gitu. Nah, itu yang yang apa namanya itu yang saya kira benar yang dibutuhkan Jakarta itu adalah figur yang memang tanda kutip keras gitu loh. Figur keras, figur pemberani. Iya, kalau udah keras itu dengan sendirinya punya mentality pemberani gitu ya. Tegas ya. Tegas. Kalau yang apa namanya tuh banyak mengayun gitu udah. Lembek kayak gitu. Banyak Saya mengayun. tanggapi dikit. Oke, singkat saja Bang. Problemnya Jakarta itu sudah bagus. Yang diperlukan menjadi lebih bagus dan terbaik. Dan untuk itu harus ada tidak bisnis as usual, memang harus berani. Iya. Sosok yang berani begitu. Iya. Itu tantangan terberatnya karena di Jakarta ini kan semuanya gitu loh, dari yang terbaik ada sampai juga yang apa namanya ya. Jadi Anda harus kelola itu dari yang terbaik dengan lawan yang tidak terbaik gitu. Ada di Jakarta semua numpuk gitu. Numpuk semua di Jakarta gitu. Dan itu problem-problem dan ya harus diingat kalau dilihat trennya juga kembali lagi Jakarta ini mulai lagi nih jadi pusat bagi persinggahan semua orang. Ya, jadi saya nggak tahu setelah ini misalnya setelah Lebaran ini tingkat apa namanya urbanisasi semakin tinggi. Karena di daerah-daerah ini relatif ekonomi makin sulit kan. Daya beli makin turun kasihan. Gitu. Dan itu ujung-ujungnya akan ke sini. Nah, sekarang aja kita lihat faktanya di Jakarta itu. Per 5 meter, 10 meter tuh udah warung bertumpuk di mana-mana. Itu menandakan kepada kita memang survivalitas orang sekarang ada di Jakarta, bukan lagi di daerah gitu. Dan itu akan jadi tantangan bagi siapapun pemerintahannya Jakarta akan 5 tahun ke depan gitu. Butuh orang yang tegas, orang yang pemberani.
begitu. Apa yang solusi Anda tawarkan, Bang Dharma? Pemimpin Jakarta yang akan datang itu wajib dia paham akar masalah. Akar masalah di setiap masa itu berbeda. Ya. Untuk Jakarta saat ini? Jakarta saat ini, saya udah wanti-wanti. Ingat kata-kata saya hari ini malam ini, WHO Pandemic Treaty. Apapun yang akan kita kerjakan nanti, termasuk rencananya Bang Mardhani, itu akan berantakan ketika ada WHO Pandemic Treaty. Tadi berbicara Mas Anies, ya saya akan menyampaikan, kenapa harus ada pandemi tahun 2020 sampai itu. Sebenarnya tidak perlu ada, ya karena saya paham betul bagaimana mereka menyajikan data. Hanya menyajikan gambar terus diarsir terus disebutkan. Oke. Ya, Baik. enggak, biar Bapak paham dulu. Mau ya. cari yang benar apa hanya sekedar acara, ya? Ya, saya bisa challenge. Jadi stop uangnya, jangan siksa Jakarta. Kalau Bapak tadi bilang UMKM hancur, kenapa? Memang dihancurin kok. Alasannya salus populi, suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu hanya iming-iming, Pak. Tetapi tujuannya jangan rakyat bisa hidup dengan layak. Rakyat tidak takut dengan penyakit, tetapi dia khawatir dengan perut anak istrinya. Tetapi regulasi memaksa. Dan kalau orang tidak mau melakukan, didenda. Itu yang membuat orang mengikuti persyaratan-persyaratan jebakan Batman ini, Pak. Paham nggak? Ya, saya ingin Bapak paham, dan saya ingin kita semua paham dan pemirsa paham bahwa persoalan yang akan terjadi ke depan sudah ada agendanya. Tahun 2025 akan dilaksanakan namanya apa? Sistem digital di seluruh aspek kehidupan, termasuk akan memasang chip di tubuh kita. Itu masuk di sistem untuk digital. itu Anda mencalonkan untuk kemudian menyelamatkan banyak pihak. Karena gitu ini ya. menyangkut Baik. apa? Menyangkut akidah kita semua, ya, menyangkut akidah. Bukan hanya soal ekonomi, bukan. Ya, perpindahan kepada IKN itu ada agenda global juga. Jangan dipikir sekedar berpindah ke sana. Enggak. Ya, nggak saya ingin wawancara host paham betul persoalan. Nanti ini juga kita bahas ya di segmen selanjutnya, mungkin kita akan seru juga bersama Bang Dharma, tidak hanya di podcast tapi juga kita ajak untuk diskusi malam hari ini. Kita masih bahas, ada segmen satu lagi di segmen akhir, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Pilkada Jakarta rasa Pilpres, kita masih ada kita di segmen terakhir di malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, nanti Pilkada akan berlangsung pada 7 bulan lagi jelang Pilkada serentak di 27 November 2024. Artinya ini sudah presiden yang baru, Pak Prabowo, dan juga Mas Gibran nanti akan memimpin terkait dengan kepemimpinan nasional begitu. Saya akan langsung ke Mas Wibi, tanggapan Anda Pilkada yang berlangsung di pemerintahan yang baru. Tentunya kita harapkan ada perbaikan sebuah sistem terkait dengan berkaca dari Pilpres kemarin dan Pileg kemarin begitu. Apa yang mungkin Anda harapkan untuk Pilkada serentak 2024 ini? Ya, kita pingin Pilkada damai ya. Tidak ada rame-rame, ribut-ribut, kerusuhan, saling gontok-gontokan. Banyak pemimpin-pemimpin yang nanti mungkin muncul mengedepankan gagasan. Karena ini kan end user-nya adalah masyarakat Jakarta. Isu yang dibawa ini kan besar sekali ya, dengan perpindahan ibu kota, dengan undang-undang DKJ. Jakarta dikatakan ini kan kekhususan sekarang question mark nih. Khususnya apa nih? Kota global, kota metropolitan, atau kota aglomerasi. Tapi dalam pembahasan kami di DPRD DKI Jakarta, untuk memenuhi kota global ini belum selesai. Jadi khususnya Jakarta masih question mark. Jadi pasti pemimpin baru Jakarta ke depan ini PR-nya banyak. Sebagai backbone pertumbuhan ekonomi, permasalahan ekonomi nanti akan menjadi pressure. Ketika kita dipaksa untuk meningkatkan perekonomian, ada masalah lagi nanti tentang masyarakat. Bagaimana nanti pajak di Jakarta? Apakah pajak akan meningkat sehingga masyarakat asli dari Jakarta makin tersudutkan dan berpotensi akan terusir dari Jakarta? Ini jangan sampai terjadi. Jadi bagi kami di Nasdem, kita memang sangat mempersiapkan untuk di Pilkada Jakarta ini. Memilih pemimpin yang tepat untuk di Jakarta ini juga spektrumnya adalah di nasional. Seperti itu. Tadi mungkin ada pertanyaan yang akan saya tanyakan karena ada Bang Mardhani juga sebagai panja RUD KJ begitu yang masih menjadi big question atau question mark tadi yang dikatakan oleh Mas Wibi begitu. Mungkin bisa menjawab atau menambahkan? Iya, Wibi benar. Aturannya sudah dibuat, DKI
tidak jadi ibu kota, Ya. tapi daerah khusus. Benar, pemerintah pusat menyerahkan ada 16 urusan yang ditangani pemerintah pusat, diserahkan contohnya Pemda DKI bisa mendesain sendiri tenaga kerjanya, mau orang-orang terbaik, di-hire, mau gaji berapa ratus juta juga boleh, perumahan juga diberikan, hak lingkungan hidup juga diberikan, banyak sekali. Dalam rangka memang Jakarta itu naik kelas jadi kota global. Karena 17% PDB Indonesia itu dari Jakarta, dan itu besar sekali. Dan kita tidak ingin ketika Jakarta tidak jadi ibu kota, dia tenggelam. Makanya saya pribadi kemarin kan ada usulan tuh, Wibis tentu masih ingat, Jakarta Timur, Pusat, Selatan punya DPRD sendiri, punya wali kota sendiri. Saya pribadi menolak. Kalau itu dipecah-pecah lagi, ketika aglomerasi yang lain suruh dukung Jakarta, Jakarta dipecah-pecah, maka dia akan turun. Alasannya Bang? Alasannya biarkan Jakarta menjadi satu kesatuan. Nanti kalau wali kota Jakarta Timur sendiri, DPRD sendiri, maka nanti akan makin kecil aja tuh. Jakarta Timur tidak nyambung dengan Jakarta Pusat, tidak nyambung, walaupun teman bilang bisa disatukan. Tapi ketika kita memberikan otonomi makin kecil, maka akan ada keinginan makin eksklusivitas itu. Sehingga yang terjadi bukan kota global, kota tersekat-sekat, turun kelas Muncul kita. raja-raja kecil juga. Iya, justru kita inginkan Jakarta naik kelas. Dan untuk itu memang Undang-Undang DKJ ini sudah bagus, tetapi pelaksanaannya tidak akan mudah. Karena tantangannya sangat berat, livable city-nya harus naik kelas, orang-orang terbaiknya harus. Sekarang ini, Jaya, tantangannya bukan bagaimana Indonesia bersaing dengan Thailand, bukan. Bangkok bersaing dengan Jakarta, Jakarta bersaing dengan Manila. Jadi orang sudah mulai kota sekarang. Mana kota yang paling enak? Makanya Singapura, kenapa livable city tinggi, Melbourne tinggi, kenapa? Karena mereka orang-orang terbaik di seluruh dunia datang ke kota-kota tersebut. Dan lahirlah produk-produk terbaik di kota tersebut. SDM-nya terbaik, startup-nya terbaik, ekonomi terbaik. Nah, muncul deh jadi pusat ekonomi baru. Kita harapkan Jakarta seperti itu, Butuh pemimpin yang juga paham hal yang itu. betul-betul mau rendah hati, mau mendengar, tapi juga berani. Gitu. Itu. Sekarang kita terkait dengan sebuah sistem pemilu pilkada serentak 2024 yang tentunya masih banyak catatan terkait dengan pilpres kemarin. Apa yang sebetulnya Anda harapkan untuk pilkada serentak 2024, Bapak Mardhani? Kalau revisi undang-undang udah agak susah ya, karena tahapan sudah berjalan. Saya setuju sama Bang Rey. Ayo semuanya mulai menjadikan moral sebagai dasar, kepatutan dan etika. Jangan ini boleh loh. Aturan mainnya boleh loh, kalau itu namanya kita menjadi manusia biasa, tidak naik kelas. Saya ingat sekali ketika Obama dan Michelle Obama dalam sebuah wawancara tuh dengan Ellen Greener, kami itu keluarga panutan. Apa yang oleh orang lain boleh lakukan, kami nggak boleh, karena kami ini kompas moral. Nah, para pemimpin yang mau maju di Jakarta harus punya kompas moral yang baik. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Kembali lagi moralitas politik itu yang menjadi Etika dan moral itu menjadi dasar. Catatan terkait dengan pilkada serentak 2024 nanti, Bang Jiko? Pertama tentunya yang paling utama ya, semoga apa yang terjadi di Pilpres, apa yang terjadi di pemilu kemarin tidak terulang lagi. Ya kan? Apa yang terjadi maksudnya bisa digarisbawahi lagi begitu, bisa diingatkan lagi, bahwa Bang kita Jiko? baru saja melalui suatu proses pemilu demokrasi yang hanya prosedural. Ya, bahwa kemenangan tadi sudah diatur, ya kan, bahwa ada kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu terstruktur, sistematis dan masif, dan ini dilakukan oleh pemerintah. Dan ada pergeseran terkait dengan kecurangan. Jadi disampaikan beberapa, kalau nggak salah kemarin oleh Prof. Mahfud MD, bahwa kecurangan sekarang itu dilakukan oleh pemerintah seperti zaman Orde Baru. Bukan lagi dilakukan oleh orang per orang, bahkan bukan lagi dilakukan oleh calon-calonnya sendiri. Gitu. Nah, ini yang kita harus hindari, dan mudah-mudahan nanti sampai November itu orang-orang yang tadi yang sekarang duduk akan menjadi pemimpin bangsa ini ingat akan hal itu dan tidak akan mengulangi itu, ya kan? Dan alhamdulillah memang sampai sekarang tokoh-tokoh budayawan, profesor-profesor itu semua masih bersuara untuk supaya ini menjaga demokrasi kita. Itu satu. Karena yang berikut-berikutnya tidak akan menjadi penting kalau ini tidak diutamakan, ya kan? Demokrasi asal jangan hanya menjadi demokrasi yang prosedural. Oke, Bang Jiko, 27 November 2024 artinya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah dilantik, begitu artinya apa yang menjadi harapan untuk pemerintah baru untuk bisa memastikan tentunya penjara ini bersifat
profesional, berintegritas Iya, iya. ini. Saya rasa itu. Ya itulah harapan saya begitu. Harapan saya begitu dan saya rasa Pak Prabowo yang sudah bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk menjadi presiden tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi presiden yang baik. Itu aja ya. Kita harapan kita yang positif. Tapi kemarin yang berikutnya adalah tadi tantangan yang tadi. Tanpa tantangan regulasi baru terkait dengan daerah khusus Jakarta yang berubah dari DKI ke DKJ aja, sebenarnya tantangan DKI Jakarta aja udah besar. Jadi kita memang membutuhkan pemimpin yang lebih dari yang kemarin-kemarin. Ya, kalau kita anggap Pak Anies mempunyai tingkat kepuasan publik yang cukup baik, Pak Ahok juga begitu, ya kan, berarti ada kesuksesan lah yang relatif di antara keduanya. Dan tetapi tentunya ke depan ini tantangannya lebih berat lagi. Dan ada hal-hal baru yang harus dipikirkan, tantangan-tantangan baru, dan harapan kami tentunya kita partai-partai politik siapapun itu bisa menyaring calon-calon yang terbaik untuk memimpin daerah khusus Jakarta. Oke, Bang Dharma, catatan Anda terkait Pilkada serentak 2024 yang tentunya harus digarisbawahi apa saja? Tadi kita harus waspadai yang istilah Bang Mardhani adalah kong kali kong. Kita juga harus mewaspadai yang disebut dengan TSM. Kita tidak bisa hanya sekedar mewaspadai saja, tapi kita harus mencegah, menolak dan mencegahnya. Karena kita objeknya. Ya, subjeknya adalah yang disebutkan tadi. Ini adalah organized crime. Tetapi berbaju inilah namanya kebijakan korupsi kebijakan. Segala sesuatu kecurangan itu adalah korupsi. Kita bisa breakdown. Pemberian anu lah menggunakan sarana apa dan sebagainya. Jadi penting sekali di sini wasit bersifat netral, netral karena dia punya etika, akhlak dan moral, sehingga dia adalah beradab. Penyelenggara ya dalam hal ini. Persoalannya selama kita sekolah kita tidak pernah diajarkan etika dan moral supaya manusia beradab. Karena ukuran kapitalis, sistem kapitalis adalah angka. Siapa yang punya angka banyak dia ini, sehingga terserah angkamu dari mana, itulah yang menjadi ukuran. Dan orang sudah tidak peduli lagi moral. Jadi jangan itu hanya menjadi slogan semata yang tanpa kita sadari kita berada di situ dan kita adalah bagian daripada manusia yang tidak beradab. Kenapa? Karena sistem lah yang membentuk masyarakat, membentuk keadaan menjadi tidak beradab. Sistemlah yang bermain. Kita terbentuk karena dibentuk. Baik. Terima kasih. Ya, Bung Rey, terakhir apa yang menjadi catatan Anda untuk Pilkada serentak 2024 khususnya DKJ nantinya dan secara umum seluruh daerah di Indonesia tentunya ini dengan pemerintahan yang baru nanti akan dilantik dan itu akan berlangsung pada 27 November 2024. Kalau pilkada secara umum, saya khawatir ini momen di mana dinasti politik makin merajalela. Makin merajalela? Ya, itu catatan ada kecenderungan kuat ke arah sana. Per tahun 2020 saja dalam data saya ya, setidaknya pilkada 2020 itu menghasilkan 117 daerah yang berbalut dengan dinasti politik. Prediksi untuk 2024? Saya kira Ikal tunggu 117 itu berbanding sekitar 500 daerah kita ya. Itu artinya sekitar 20%. Dan besar kemungkinan naik menurut saya 5% jadi 25%. 25%. Jadi 2024 ini kalau kita nggak hati-hati, besar kemungkinan seperempat dari daerah kita dikuasai oleh dinasti politik. Dan dinasti itu kuat karena naik kelas kan. Karena selama ini dinasti politik itu hanya di provinsi, kabupaten, sekarang diwakil presiden. Dinasti politik itu mau diakui sah atau tidak sah, ini itu dinasti itulah kira-kira tuh. Kenapa itu terjadi, Bang? Ya karena disahkan oleh MK bahwa dinasti itu boleh, gitu kan, dipelintir bahwa dinasti itu urusan soal dipilih langsung nggak dipilih langsung, bahwa bukan urusan soal anak dengan bapak, ya suami dengan istri, ya kan paman dengan ponakan, bukan itu yang itu. Ya kalau dipilih langsung boleh kata MK, mau dibilang bagaimana lagi kan gitu ya. Dan ada singkat saya suruh hasil penelitian dari CSIS kemarin mereka mengatakan dari sekitar berapa persen ya 50-an sampai 60-an% anak muda yang terpilih jadi anggota DPR yang sekarang 50%-nya itu adalah bagian dari dinasti politik. Gitu. Jadi Anda bisa membayangkan betapa suburnya praktek dinasti politik sekarang ini melalui jalur demokrasi gitu. Nah itu yang menurut saya perlu betul-betul kita camkan gitu ya. Tapi yang terkait dengan daerah khusus Jakarta ini gitu ya, yang terkait dengan daerah khusus Jakarta ini menurut saya catatannya sih adalah ini mungkin pilkada yang
membuat kita lebih sedikit tenang gitu. Tenang. Ya, Kenapa, Bang? Karena relatif pemain-pemainnya semuanya sudah merupakan pemain yang sudah melebur gitu loh. Saya tidak melalui dari pilpres, ya, mungkin nanti masuk ke pilkada dan sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu bayangan saya sih nggak perlu terlalu khawatir untuk menghadapi pilkada di Jakarta ini karena Polarisasi gitu. karena suasananya mungkin akan terbangun seperti di pilkada 2017 yang lalu. 17, Itu satu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kalau tadi Pak Mardhani mengatakan mengangkat wibawa Jakarta dalam konteks ekonomi ya sosialnya, tapi sebaliknya sebetulnya setelah IKN berpindah ke ibu kota, saya kira pengaruh Jakarta sebagai pusat politik itu juga berkurang. Gitu. Ya mungkin bisa 30% pengaruh politiknya itu bisa pindah ke daerah baru namanya IKN. Sehingga dengan begitu daya pikat Gubernur DKI Jakarta untuk level ke tingkat nasional itu dengan sendirinya berkurang. Makanya boleh jadi 2029 yang akan datang kita akan melihat 3 persaingan ketat 3% dari daerah-daerah yang bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Satu dia Jakarta karena bias dari ibu kota negara, masih bias tuh ya. Yang waktu demi waktu saya kira itu akan berkurang. Yang kedua ada Jawa Barat sebagai pemilih terbesar di Indonesia dan ada Jawa Timur sebagai pemilih terbesar di Indonesia. Jadi sumber bagi kepemimpinan nasional bisa datang dari 3 daerah itu. Oleh karena itu bagi saya Jakarta tidak terlalu istimewa lagi dalam kerangka mobilitas politik karena itu bisa dilakukan di daerah-daerah yang lain sekarang. Ingat ya, Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Itu udah pecah sendiri tuh. Meskipun diawali dengan Pak Jokowi yang datang dari Jawa Tengah. Lalu dari Jakarta menjadi calon presiden. Di masa yang akan datang bisa jadi datang dari Jawa Barat, bisa datang dari Jawa Timur gitu. Dan Jakarta bisa lagi tidak terlalu semewah seperti yang sekarang. Bahwa calon gubernur Jakarta itu punya potensi untuk didorong menjadi calon presiden. Dengan catatan satu. Selama tidak ada dinasti politik. Nah, itu kalau ada dinasti politik, selesai sebenarnya. Ya, kita nantikan dalam 7 bulan nanti seperti apa, itu catatan dari Bung Rey. Terima kasih Bung Rey, kita nantikan ya dalam 7 bulan ini terkait dengan Pilkada serentak 2024. Terima kasih juga Bang Mardhani, terima kasih Bang Ciko, terima kasih juga Bang Dharma. Bang Wibi juga terima kasih sudah bergabung secara online di malam hari ini. Salam sehat selalu langsung dari Bali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikian Fokus Terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.